Pada saat ini, Raja Absintus dan yang lainnya masih bangga, sementara orang-orang Shui Guo berjuang satu persatu, tetapi mereka tidak bisa pergi. Pada saat ini, kursi sedan dan sekelompok orang muncul. Orang-orang di kerajaan salju ingin tahu tentang siapa itu, dan kelompok itu bahkan berhenti. Siapa itu? Hitam dingin dengan cara dingin itu, negara Qin, putri kecil, Qin Xiaoyue. Reputasi Qin Xiaoyue dikenal oleh orang-orang di Kyushu, tetapi orang-orang di kerajaan salju ini terkejut dan langsung menghormati Putri Qin. Fang Kun bahkan meminta maaf dan berkata, "Tuan Qin, barusan saya tersinggung." Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, saya hanya ingin melihat-lihat." "Lihat?" Semua orang saling memandang, dan kursi sedan dibawa ke Lin Tian dan orang lain. Cacing Raja juga berkata dengan sopan, "Putri Qin, saya akan membantu Anda menangani orang yang Anda inginkan." "Ya, Raja Cacing memang layak menjadi Raja Cacing." Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, dan semua orang tahu bahwa Qin Xiaoyue memiliki iblis. Hanya orang-orang Shui Guo yang mendengar bahwa para pangeran Qin Guo terlihat jelek satu persatu. Bagaimanapun, mereka adalah negara yang bermusuhan. Jadi Shan Jian berkata dengan tergesa-gesa, "Sudah berakhir." Su Jing menatap kursi sedan dan berkata, "Ini kamu lagi." Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum di kursi sedan, "Saya suka bakat, dan Anda semua baik-baik saja, jadi jika Anda bersedia bergabung dengan saya dan melayani saya dapat mengampuni Anda, tetapi jika tidak, mungkin sulit bagi Anda untuk pergi hari ini." Su Jing berkata dengan percaya diri, "Putri ini, kamu masih tidak khawatir tentang itu. Kakek saya akan menemukan solusi." "Kakekmu? Hanya dia? Saya sudah lama terjebak di sana. Jika ada cara, saya akan keluar lebih awal." Itu menggoda Qin Xiaoyue. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Karena aku menunggumu." "Menunggu kami?" Qin Xiaoyue curiga, dan Lin Tian tersenyum. "Aku tahu kamu ada di dekatnya, hanya untuk melihat kapan kamu bisa menahannya." Qin Xiaoyue mengira Lin Tian membodohi dirinya sendiri, jadi dia tersenyum dan berkata, "Nak, berhentilah bertiup. Jika saya tidak keluar, bagaimana Anda tahu saya ada di dekatnya?" Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi dengan mudah mengguncang tubuhnya, dan sutra laba-laba semuanya rusak. Tidak hanya itu, begitu Raja Api Lin Tian tumpah, sutra laba-laba dari orang-orang di negara air itu hancur seketika. Su Jing dan Mo Chong juga jatuh satu demi satu. Orang-orang di negara salju saling menatap, dan serangga raksasa, Raja Serangga, bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin?" "Lindungi sang putri," katanya. Mereka segera mengepung kursi sedan, dan Qin Xiaoyue harus mengaguminya. "Kamu benar-benar membuka mataku." Raja Serangga itu tidak berdamai, katakan dengan cepat, "Tuan Qin, saya bisa membawanya." "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi." Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, dan Raja Serangga segera pergi bekerja, dan menatap Lin Tian dan orang lain. "Wah, aku tidak percaya apimu bisa mematahkan sutraku." Setelah itu, Raja Risekte dimuntahkan lagi, dan Raja Api di depan Lin Tian membakar semua sutra satu persatu. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengeluarkan kolom binatang yang terperangkap dari kerajaan hantu dan melemparkannya dengan keras ke Raja Serangga. Saat Raja Serangga menjadi binatang buas, dia juga terpengaruh oleh pilar batu. Dia terpesona di tempat, memulihkan penampilan manusianya, dan kemudian menjadi pucat. Orang-orang di negara salju ketakutan, dan orang-orang di negara air bersorak satu persatu, terutama pedang gunung yang menyembah, "Tuan Lin, Anda benar-benar terlalu kuat." Su Jing berkata kepada Qin Xiaoyue di kursi sedan, "Anda tahu, leluhur saya sangat kuat." Qin Xiaoyue tidak marah, tetapi tersenyum, "Bakat seperti itu harus bergabung dengan camp saya. Kamu ingin lebih?" Su Jing menggoda, tetapi Qin Xiaoyue tersenyum dan memerintahkan kepada Raja Serangga, "Raja Serangga, di mana pasukanmu?" "Sekarang." Raja Serangga mengeluarkan trompet, dan kemudian ketika bertiup, ada serangga di mana-mana. Semut, laba-laba, serangga aneh, dan sebagainya semuanya terbang keluar. Sesaat, Lin Tian dan yang lainnya dikepung, dan Qin Xiaoyue berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat kuat, tetapi ada begitu banyak serangga, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Mereka bahkan tidak berani mendekati saya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berurusan dengan mereka?" Lin Tian menggoda, tetapi Qin Xiaoyue tidak mempercayainya. Dia berkata kepada Raja Serangga, "Buka matanya." "Iya." Setelah Raja Serangga memerintahkan, serangga mulai bergegas keluar, dan perangkap Lin Tian dibuka lagi, dan serangga mengerumuni kembali seolah-olah mereka telah melihat Raja. Raja Serangga terkejut. Dia mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Raja Serangga mulai khawatir. "Putri Qin, orang ini bisa membuat serangga ini takut." Putri Qin ragu-ragu dan berkata, "Mundur." Raja Serangga harus membiarkan serangga mundur, dan Raja Serangga sedang menunggu perintah di sana. Putri Qin berkata sambil tersenyum, "Wah, hari ini kamu menang, tetapi di masa depan, aku masih punya banyak cara, tunggu." Dengan itu, kursi sedan dan semua orang yang hadir menghilang. Su Jing segera mengusir, "Bagaimana dengan orang-orangnya?" "Keajaiban besar, wanita ini juga terlalu jahat, bisa membawa begitu banyak orang pergi."
Lin Tian menjelaskan, sepertinya aku meremehkan sang putri. Shan Jian menjelaskan, dikatakan bahwa Putri Qin memiliki kemampuan untuk mengubah bintang dan bergerak. Dia dapat mengirim sekelompok orang pergi dan sekelompok orang ke tempat yang ditentukan. Oleh karena itu, di Jiuzhou, itu disebut hantu paling aneh. Ini adalah keberadaan yang mengerikan. Tapi Lin Tian tersenyum, cepat atau lambat aku akan menangkapnya. Pedang gunung secara alami menyanjung Lin Tian Ma, apa yang dikatakan Tuan Lin, cepat atau lambat akan menjatuhkan mereka. Sekarang, berhenti bicara dan pimpin jalan. Lin Tian membuka mulutnya dan Shan Jian ramah. Mari kita memimpin jalan segera setelah perbaikan. Pada saat yang sama, di luar gerbong, orang-orang itu membicarakan Lin Tian dengan berbagai cara, dan banyak orang memujanya dan berkata, ini manusia benar-benar kuat. Omong kosong, dia adalah penguasa aliran air. Bagaimana dia bisa jahat? Tiba-tiba, banyak orang ingin mengikuti Lin Tian dan melakukan sesuatu untuknya. Tapi Shan Jian berkata sambil tersenyum, lihat, Tuan Lin, Anda memiliki pesona yang tak terbatas. Lin Tian tersenyum kecut, ayo, jangan bilang begitu. Mari kita bicara tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke kota perbatasan. Ini akan menjadi setengah hari. Baiklah, aku akan istirahat. Lin Tian menutup matanya untuk beristirahat, sementara Su Jing dan Iblis Chong saling memandang dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lin Tian. Bagaimanapun, Lin Tian tidak akan menutup matanya dan beristirahat tanpa alasan. Hanya Lin Tian yang tahu bahwa dia sedang menatap gambar saat ini, karena dalam gambar ini, Lin Tian melihat kursi sedan dan Raja Serangga di gunung. Saat ini, orang-orang ini tidak tahu sama sekali. Lin Tian bisa mengetahui setiap gerakan mereka. Karena ketika Lin Tian menyapu tongkat tadi, dia telah menghirup sebagian dari roh Raja Serangga ke dalam tongkat, tetapi Raja Serangga memulihkan bentuk manusianya dan tidak dapat mendeteksinya. Jadi apa yang dilihat dan didengar Raja Serangga adalah apa yang dilihat dan didengar Lin Tian. Lihat Raja Serangga kepada orang di kursi sedan itu untuk menerima cara bersalah saja. Tuan Qin, kali ini adalah ide umum saya, meminta Anda untuk menyerahkan kejahatan. Manusia salju di satu sisi bertanya-tanya mengapa Raja Serangga begitu menghormati Qin Xiaoyue, sama seperti bawahannya. Untuk mencela diri sendiri Raja Serangga, Qin Xiaoyue benar-benar berkata di kursi sedan, baru saja mulai. Apa maksud Putri Qin? Raja Serangga bingung, dan Qin Xiaoyue berkata di sana, orang-orang ini telah pergi ke kota perbatasan negara air. Kami juga ingin bergaul dan bermain dengannya nanti. Yang mengkhawatirkan, kata orang yang khawatir, tapi kita tidak bisa masuk tanpa izin. Qin Xiaoyue ragu-ragu dan berkata, saya punya cara. Kamu bisa mengikutiku. Orang banyak menjawab, iya. Kemudian mereka pergi, dan Lin Tian membuka matanya dengan rasa ingin tahu, dan bertanya pada pedang gunung, Tuan Shan, orang-orang dari negara musuh, dapatkah Anda memasuki negara air sesuka hati? Setiap negara memiliki perbatasannya sendiri, dan peta langit Kyushu. Peta langit Kyushu. Lin Tian memandang pedang gunung dengan rasa ingin tahu, dan pedang gunung bersenandung. Setiap negara menghabiskan banyak uang untuk membangun peta langit setiap negara, dan setiap negara akan menyembunyikan peta langitnya di tempat yang tidak dapat ditemukan orang lain. Oh, jadi setiap negara bagian memiliki formasi besar. Lin Tian mengerti pertanyaan macam apa, dengungan pedang gunung, adalah hal seperti itu. Lin Tian tidak banyak bertanya setelah dia mengetahuinya, karena dia tahu peta semacam ini, mirip dengan peta gunung dan sungai sebelumnya, tetapi peta Jiuzhou ini mungkin lebih besar dan mirip dengan susunan, yang dapat melindungi setiap negara di dalamnya. Su Jing tidak memahaminya. Dia masih bertanya tentang Shan Jian. Setelah Shan Jian menjelaskannya satu persatu, Su Jing tahu bahwa ada susunan antar negara, yang sangat besar dan dapat membungkus seluruh negeri. Pada saat yang sama, sumber daya array ini didasarkan pada seluruh negara bagian, jadi tidak mungkin bagi siapapun, atau kolektif manapun, untuk menghancurkan array suatu negara kecuali Kyushu dipecah. Itu sebabnya banyak orang ingin menyusup ke barisan dengan berbagai cara dan menjadi mata-mata di negara musuh. Misalnya, mantan pelukis itu gelisah memikirkan hal ini. Sampai beberapa saat kemudian, mereka sampai di gerbang sebuah kota. Gerbang hanya memiliki satu bukaan. Ada lorong panjang di pembukaan. Banyak elit menjaga tepi. Pada saat yang sama, ada perbatasan besar yang berkedip-kedip di luar kota, dan ini adalah formasi besar negara air. Tidak peduli orang apa, mereka tidak dapat melewati formasi besar ini, dan hanya dapat diuji dari saluran. Ketika pedang gunung membawa mereka ke konveyor, seorang penjaga berseru, tunjukkan kartu pas Anda. Shan Jian tahu bahwa itu adalah inspeksi, jadi dia memimpin untuk mengambil izin, dan Lin Tian dan yang lainnya mengeluarkannya nanti, dan kemudian melewati terowongan. Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana jika tidak ada izin? Jika Anda tidak memiliki izin, susunan ini akan mengikat Anda di sana dan membiarkan para penjaga ini menyerang Anda. Pedang gunung menjelaskan, dan Su menarik napas setelah mendengarkan, menakutkan. Shan Jian berkata sambil tersenyum, jadi, izin itu sangat penting. Kamu tidak bisa membuangnya, atau sesuatu akan terjadi. Su Jing, di bawah bimbingan Shan Jian, datang ke kota melalui terowongan.
Kota ini adalah perbatasan City Negara Air, tetapi setelah memasukinya, kota yang semula ramai terlihat sepi, dan tidak ada yang terlihat di jalan. Pedang Gunung ragu, aneh, mengapa tidak ada? Bukankah biasanya tidak ada? Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Tian dan Mo Chong juga bingung. Pedang Gunung menjelaskan, biasanya ada banyak orang yang berbisnis di sini, jadi sangat sibuk. Bahkan beberapa tempat ramai dengan orang, barusan. Su Jing terkejut mengatakan, apa yang tidak bisa terjadi? Aku akan bertanya pada patroli. Shan Jian sangat penasaran, jadi dia pergi ke satu sisi dan menghentikan beberapa penjaga. Saudaraku, aku ingin bertanya ada apa di sini, dan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Orang-orang itu melihat pedang gunung, dan kemudian pemimpinnya berkata, 2 hari ini, ada monster di mana-mana. Kami tidak berani keluar, karena setelah digigit, kami akan pingsan, dan kemudian kehilangan akal. Apa? Dan itu? Pedang gunung menatap. Ya, sekarang semua orang di kota bersembunyi di rumah atau pergi ke kota lain, dan kami terus mencari monster itu. Kata penjaga itu. Pedang gunung mendapatkan kembali beratnya. Bagaimana bisa seperti ini? Para penjaga siap untuk terus berpatroli, tetapi penjaga yang baik mengingatkan mereka, jangan berlarian, cari tempat tinggal, dan jika Anda benar-benar digigit, pergilah ke rumah tuan kota dan tunggu perawatan. Ada dokter kecil di sana. Dokter kecil? Su Jing dan Iblis Chong penasaran, dan Shan Jian terkejut, dokter kecil apa yang ada di sini? Iya. Kata penjaga itu, dan pergi. Su Jing menatap mata Shan Jian dan bertanya, apa yang membuatmu bersemangat? Pedang gunung dengan penuh semangat, tahukah kamu siapa peri dokter kecil? Siapa? Dia adalah dokter ajaib di Aula Tianyi. Dia bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Selain itu, dia cantik dan seperti peri, jadi dia dipanggil Xia Yisian. Air liur pedang gunung itu hampir pergi. Su Jing tiba-tiba memarahi, apakah kamu malu, tua? Aku paling menyukainya. Pedang gunung itu menyingkirkan air liurnya dan berkata dengan serius. Su Jing memandang Lin Tian dan berkata, apa yang bisa saya lakukan sekarang, leluhur? Lin Tian tidak membuka mulutnya, tetapi Iblis Chong berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Su Jing melotot, Tuan, apakah Anda baik-baik saja dengan ini? Apakah kamu bercanda? Saya ingin melihat orang seperti apa yang digigit monster itu. Iblis membenci tahu, dan Su Jing berkata dengan suara, ketika sampai pada ini, aku ingin melihatnya. Ayo pergi, bagaimanapun juga, itu bukan hal kecil. Lin Tian tahu bahwa negara air ini adalah tempat pengelolaan aliran air. Tidak peduli apa, dia tidak bisa diam, jadi dia juga ingin melihatnya. Pedang gunung bersemangat untuk memimpin, dan kemudian datang ke rumah tuan kota. Tetapi sekelompok orang berbaris di luar rumah tuan kota, tetapi orang-orang ini tidak berdiri, tetapi jatuh ke tanah, sedikit bingung, dan bahkan omong kosong. Melihat ini, Shan Jian menarik napas. Ini menakutkan. Yan Tian juga Ever dimiliki, ini mengerikan. Iblis berjongkok, memandang orang-orang ini dan berkata, orang-orang ini, seperti bagian dari jiwa yang hilang. Lin Tianen berkata setelah suara itu, kita perlu mengobatinya dengan cepat. Jika tidak sembuh sepenuhnya dalam 3 hari, itu akan menjadi abu dan abu. Setelah Iblis mengangguk, Lin Tian melihat pedang gunung dan berkata, ambil jalan untuk melihat tuan kota. Baiklah. Pedang gunung dengan cepat membawa Lin Tian dan yang lainnya ke rumah tuan kota, dan pedang gunung memasuki rumah tuan kota dengan cepat dengan token identitasnya sendiri. Namun, sepanjang jalan ada orang yang mengantri, sampai mereka sampai di halaman. Di halaman itu, ada seorang wanita, dengan beberapa obat di tangannya, dan kemudian dia menaruhnya pada beberapa orang, yang mengurangi rasa sakit mereka. Namun, mereka masih mengandalkan halaman dalam kebingungan, yang tidak bisa menyelesaikan akar masalah sama sekali. Pedang gunung menatap punggung wanita itu dan berkata, ini pasti dokter kecil. Su Jing melotot, dasar tua. Shan Jian terlihat malu, tetapi Lin Tian berkata, tidak ada gunanya mengandalkan obat. Begitu kata-kata itu keluar, para penjaga di dekatnya dan wanita dengan punggung menghadap Lin Tian tercengang. Kemudian para penjaga memandang Lin Tian satu demi satu. Adapun wanita yang berbalik, mereka juga memandang Lin Tian. Wanita ini, ada bekas luka di wajahnya, dan bekas luka ini, seperti akar pohon, melayang di wajahnya, membuat wajahnya yang semula sempurna sangat aneh. Pedang gunung awalnya ingin melihat wanita cantik, tetapi melihat wanita ini seperti ini, dia tercengang. Bukankah itu tentang wanita cantik? Bagaimana bisa seperti ini? Su Jing berkata sambil tersenyum, mungkin semua orang membicarakan kecantikan hatinya. Pedang gunung segera terdiam, tetapi wanita itu benar-benar naik, melihat ke bawah hutan Tiansun untuk bertanya, sulit untuk tidak menjadi anak kecil, cara lain apa? Lin Tiangang ingin menjelaskan, tetapi seorang pemuda datang ke halaman dan berkata, siapa yang berani membuat masalah di sini? Melihat pemuda ini, Shan Jian langsung berkata dengan sopan, Tuan Wu. Pria bernama Pangeran Wu adalah pemimpin rumah tuan kota. Ketika dia melihat pedang gunung, dia bertanya, Tuan Shan, apakah itu kamu? Ini saya. Shan Jian tersenyum, dan Pangeran Wu berkata dengan dingin, ada apa?
Beri aku penjelasan yang bagus. Pedang gunung memperkenalkan Lin Tian dan yang lainnya satu persatu, dan para penjaga serta anakku dan yang lainnya semua tampak aneh ketika mereka mendengar identitas Su Jing dan Lin Tian dan yang lainnya, sampai anakku melotot. Saya mengatakan itu, Shan dewasa, apakah Anda kuno atau tidak berotak? Apa yang Anda yakini pada apa yang orang lain katakan? Mereka benar-benar ada hubungannya dengan Tuan saat ini. Pedang gunung menjelaskan, tetapi Tuan Wu berteriak, ayo, turunkan para penipu ini. Para penjaga segera maju, dan Shan Jian berkata, jangan impulsif, Tuan Wu. Tuan Wu mengabaikannya, tetapi dokter kecil itu berkata, Tuan Wu, biarkan mereka berbicara tentang melihat penyakit ini terlebih dahulu. Tuan Muda Wu sangat menghormati Xia Xian. Dia hanya mendengarnya berkata, Xia Xian, kamu menemui dokter dan menyelamatkan orang. Kita semua melihat mereka, tetapi orang-orang ini akan mengatakan bahwa ada yang salah dengan perawatan Anda. Jelas, mereka datang untuk mencari kesalahan. Tapi aku masih ingin mendengarnya. Xia Xian sangat tenang. Dia hanya menyembuhkan penyakit di hatinya, tetapi dia tidak membiarkan sisanya pergi. Tetapi Cildewu berkata dengan muram, Xia Xian, saya menemukan bahwa Anda baik hati, tetapi semua orang tidak bodoh. Sekilas, saya dapat melihat bahwa mereka ada di sini untuk membuat masalah. Kalau mereka bisa menemukan solusi. Xia Xian mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi Cildewu menertawakannya. Bahkan Xia Xian, kamu tidak dapat segera menemukan penawarnya. Bagaimana para penipu ini punya solusi? Cobalah. Xia Xian masih memegang harapan, tetapi Cildewu akan marah. Adapun Su Jing, dia berkata sambil tersenyum pada pedang gunung, lihat, kecantikan ada di hatinya. Meskipun pedang gunung hilang, dokter kecil itu sangat mudah didekati dan membujukku untuk memandangnya dan kentut. Dokter kecil itu berkata bahwa jika dia dapat menemukan jalan, itu akan membantu semua orang. Tuan Wu menatap, Anda lebih menyanjung, jangan menyela saya. Tuan Wu, saya mengatakan yang sebenarnya. Diam. Tuan Muda Wu menatap Lin Tian, dan dokter kecil itu berkata, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang penyakit ini, Tuan Muda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel novel kita. Terima kasih. Tidak hanya dokter cilik, banyak orang ingin tahu monster macam apa yang bisa menggigit orang seperti ini, tetapi juga tidak ada luka. Lin Tian menjelaskan, sebenarnya, itu bukan monster, tetapi seseorang telah menggunakan beberapa cara unik untuk mengganggu jiwa orang-orang ini dan membuat jiwa mereka tidak dapat bangun, jadi itu bukan penyakit. Mendengar ini, Wu langsung menjadi marah. Siapa yang begitu berani? Berani membuat masalah di kota perbatasan saya? Lin Tian menatap Wu Gongxi dan bertanya, apakah ada kota lain? Ayah saya mengatakan bahwa dia tidak memilikinya untuk saat ini, dan itu juga memungkinkan kami untuk memblokir impor dan ekspor kota perbatasan, dan tidak mengizinkan siapapun meninggalkan kota atau datang dari kota lain. Tuan Muda Wu menjelaskan. Lin Tianming berkata, pembuat onar seharusnya masih ada di kota. Dia tidak bisa pergi. Tapi setidaknya ada beberapa ratus orang di kota ini. Selain itu, mereka tidak tahu cara apa yang digunakan pihak lain untuk melakukan kejahatan, dan bagaimana menemukannya. Wu berkata. Untuk pertanyaan ini, para penjaga yang hadir juga bingung, dan pedang gunung memandang Lin Tian, Tuan Lin, apakah Anda punya cara? Sebelum Lin Tian berbicara, iblis tertawa dan berkata, jangan khawatir, orang ini, dia memiliki semua keterampilan. Su Jing juga membual, ya, kakekku, dia yang paling kuat. Xia Xian kemudian memandang Lin Tian, pemuda ini, masalah ini berdampak besar. Jika kita tidak menyelesaikannya, kota ini akan ditutup selamanya, dengan sedikit dampak pada negara air dan dampak berat pada orang-orang di sini, yang mungkin tidak akan pernah pergi. Tuan Wu juga memandang Lin Tian. Tuanku, jika Anda bersedia membantu saya, Anda dapat membiarkan saya melakukan apa saja. Lin Tian berkata, mari kita perlakukan semua orang dulu. Wu dan yang lainnya mengangguk dan segera meminta Lin Tian untuk merawat semua orang. Setelah Lin Tian mengobati penyakit semua orang satu persatu, Wu menghibur Lin Tian. Lin Tian, bagaimanapun, melihat keluar dan bertanya setelah terlambat. Secara umum, kapan waktu yang dibutuhkan untuk jatuh sepenuhnya dan kehilangan ingatan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setiap malam, seseorang akan mengalami kecelakaan. Ketika dia tiba di rumah tuan kota, dia masih agak sadar, tetapi kemudian dia mulai kehilangan akal sehatnya, dan kemudian dia jatuh. Diperkirakan dia akan paling lama setengah jam. Saya melihat kelompok seperti itu tadi malam, kata dokter. Kecil Lin Tianming berkata, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya ada satu malam ini, tetapi saya ingin tahu di mana orang-orang ini terbunuh. Tuan Wu segera mengeluarkan setumpuk bahan. Di sini, ada catatan. Rekam. Ya, ketika semua orang datang ke kantor tuan kota untuk melapor, saya akan meminta orang untuk mendaftar, di mana mereka berada ketika mereka jatuh sakit. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu orang yang baik hati. Maaf, Tuan Wu, katanya. Lin Tian mengambil informasi yang direkam dan melihatnya. Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, apa masalahnya? Lin Tian belum menemukan masalah,
dan Wu menjelaskan, orang-orang ini tidak berada di tempat yang sama, seperti tersebar di sekitar. Dokter kecil itu juga berkata, ya, awalnya saya pikir monster itu akan melakukan kejahatan di satu tempat, tetapi setelah mempelajarinya, semuanya tersebar di sekitar kota. Lin Tian melihat dan berkata, itu tidak sepenuhnya tersebar, tetapi bertujuan. Tuan Wu bertanya, oh, mengapa saya tidak mengetahuinya? Su, Jing dan yang lainnya juga melihat ke atas, dan tidak ada apa-apa, dan Lin Tian berkata, beri aku peta kota. Iya. Tuan Muda Wu segera menjawab, dan kemudian meminta orang untuk bersiap. Kemudian Lin Tian datang ke peta. Lin Tian mengeluarkan pena, dan kemudian di tempat itu terjadi, mereka semua mengklik satu persatu. Setelah beberapa saat, tempat-tempat ini tiba-tiba berkedip hijau. Kemudian Lin Tian meletakkan telapak tangannya di atas peta, bergoyang beberapa kali, dan akhirnya berhenti di suatu tempat dan berkata, lihat, bagian bawah telapak tangan sesuai dengan tempat ini, dan jaraknya sama. Orang-orang tercengang, dan bahwa Wu Childe melihat telapak tangannya menghadap ke tempat peta, bengkel lukisan air. Bengkel melukis? Mana? Lin Tian bertanya, dan Wu menjelaskan, ada beberapa pelukis di toko lukisan ini. Di antara mereka, ada banyak pelukis berbakat yang bisa menggambar mantra, senjata ajaib, dan bahkan orang. Mereka bisa membiarkan benda-benda di lukisan keluar untuk menyerang orang. Oleh karena itu, ini disebut pelukis pertempuran. Mendengar pelukis itu, wajah Shan Jian berubah. Bukankah orang itu bermain trik? Yang mana? Tuan Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Shan Jian menjelaskan masalah ini dengan canggung, tetapi Childe Wu terkejut, bukankah kamu mengatakan sesuatu yang begitu besar? Saya bertemu Lord Lin juga. Dia memberitahuku ketika dia melihat lukisanku. Pedang gunung itu dirugikan. Tuan Wu sedang terburu-buru. Aku akan mengirim seseorang untuk mengelilingi toko lukisan dan menemukan orang yang masuk. Shan Jian berkata, aku akan membawa orang bersamaku. Iya. Tuan Muda Wu segera bersiap, dan kemudian sekelompok orang bergegas keluar, dan Su Jing bertanya, kakek, bagaimana dengan kita? Ayo pergi dan lihat. Setelah Su Jingen bersuara, dia segera meminta iblis untuk bergabung dengannya. Kemudian mereka bergegas keluar untuk melihat drama itu dengan cepat. Lin Tian harus mengikuti mereka. Dokter kecil itu mengikutinya dan mendatangi Lin Tian dan bertanya, siapa namamu, anak muda? Dan Anda mengatakan itu adalah tuan Anda dari Master Aliran Air. Apakah itu benar? Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Masih meragukan identitas saya? Tidak, saya hanya belum pernah ke dokter seperti Anda sebelumnya, jadi saya penasaran. Dokter kecil itu merasa malu. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, nama saya Lin Tian, penguasa aliran air. Xia Xian mengangguk, keterampilan perawatan Childe Lin sangat bagus. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi ke aula Tiani kami. Aku akan melihatnya jika aku punya kesempatan. Lin Tian menjawab dengan santai. Dokter kecil itu mengikuti Lin Tian dalam diam, tetapi dia penasaran, apa keterampilan medisnya, tepatnya. Namun, saat ini, ada kebakaran di toko lukisan, dan orang-orang di dalam berteriak, api! Para pelukis bergegas keluar satu demi satu, dan orang-orang dengan Wu mengepung mereka dan menyuruh mereka untuk tidak berjalan-jalan. Sampai Lin Tian tiba, sangat kacau di mana-mana, tetapi apinya sangat menyilaukan. Shan Jian buru-buru mendatangi Lin Tian dan melaporkan, Tuan Lin, ada api, dan pria itu belum ditemukan. Api? Lin Tian menatap monster api itu, dan Shan Jian berkata, ya, banyak lukisan di dalam api telah dibakar, dan para pelukis telah melarikan diri. Tapi Lin Tian berkata, saya akan pergi dan melihat-lihat. Pedang gunung segera membawa Lin Tian ke depan, dan Pangeran Wu berencana untuk membawa semua orang masuk. Tetapi apinya sangat mengerikan, selama mereka bertemu, seolah-olah mereka akan dibakar sampai mati, sehingga mereka tidak berani masuk. Tuanku, api ini terlalu sulit untuk ditangani. Wajah Wu Childe itu masih pucat pasi dan Lin Tian mengeluh dengan getir. Iblis berat juga mendatangi Lin Tian dan berkata, Lindi, saya sudah mencoba api ini. Ini sangat sulit. Tetapi jika saya ingin terburu-buru, tidak apa-apa. Hanya apa? Ini seperti labirin. Jika saya masuk, saya tidak dapat menemukan jalan sama sekali, jadi saya harus mundur. Iblis berkata dengan muram. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut satu persatu. Itu luar biasa, tetapi Lin Tian berkata, ini adalah lukisan. Lukisan. Mereka semua saling memandang, dan iblis bertanya, maksudmu, apa yang kita lihat sekarang, pada kenyataannya, semuanya palsu. Itu bukan palsu, ini kombinasi lukisan dan kenyataan, jadi sulit untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Lin Tian menjelaskan. Iblis mendengar kata-kata ini dengan cara yang langsung tertekan, pelukis ini awal apa, tanpa diduga bisa membuat hal. Semacam ini Tuan Wu segera memanggil beberapa orang dari toko lukisan dan menunjukkan kepada mereka gambar seniman yang dimaksud, pernahkah Anda melihat pria ini? Mereka semua mengangguk, dan beberapa berkata, dia benar-benar baik. Ya, pelukis yang sangat baik.
Semua orang setuju bahwa pria ini tidak sederhana, dan Wu segera memandang Lin Tian dengan murung. Tuan Lin, apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku akan mendorongnya keluar. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke api, tetapi orang-orang khawatir. Bagaimanapun, mereka telah mencoba api ini, yang bukan api biasa. Lin Tian sangat tenang, dan dia melanjutkan selangkah demi selangkah sampai dia menghilang ke mata publik. Su Jing bertanya pada Mocong, Tuan, apakah ini benar-benar labirin di dalam? Iya. Iblis fokus pada pemimpinnya, dan Su Jing mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah leluhur tua akan baik-baik saja? Jangan khawatir, kakekmu, kamu bisa melakukan apa saja. Iblis tertawa dan berkata, sementara yang lain saling memandang ketika mereka mendengar ini, terutama beberapa orang yang tidak mengenal Lin Tian mengira iblis sedang bercanda. Sekarang Lin Tian telah datang ke lukisan itu, dan ada kabut dan api aneh di mana-mana. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu pikir aku tidak dapat menemukanmu jika kamu bersembunyi? Kemudian suara seorang pemuda bertanya dalam kegelapan, siapa kamu? Tidak peduli siapa saya, tetapi siapa Anda dan mengapa Anda ingin membuat masalah di kota? Lin Tian bertanya pada tempat rahasia itu. Tetapi pria itu tertawa dan berkata, saya berasal dari negara lain. Jika saya membuat masalah di sini, saya tidak ingin menjadi negara air yang baik. Negara yang mana? Mengapa memberitahumu? Lin Tian harus berkata, ketika saya menemukan Anda, Anda akan memberitahu saya. Mimpi, kamu tidak dapat menemukanku di lukisanku. Pria itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian pergi ke api. Pria itu tertawa, semuanya api. Beranikah kamu datang ke sini? Api, itu hanya palsu. Lin Tian mengulurkan tangannya, dan dengan lambaian, aliran udara langsung meniup api. Kemudian sebuah jalan muncul, dan Lin Tian berjalan keluar dari jalan setapak dan melihat seorang pria dia. Pria ini, seperti gambar yang diberikan kepadanya oleh pedang gunung sebelumnya, adalah seorang sarjana dengan lukisan di punggungnya. Wajah cendekiawan itu sedikit pucat, tetapi dia memegang gambar di satu tangan dan menatap Lin Tian dengan aneh. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa datang ke sini. Saya tidak suka melukis hal semacam ini lagi. Lin Tian tersenyum, tetapi pihak lain mengira Lin sedang bercanda, jadi dia mencibir. Wah, menurutmu aku akan mempercayaimu? Percaya atau tidak, tapi yang bisa saya katakan adalah jika Anda ingin berurusan dengan saya dengan melukis, itu adalah Arabian Nights. Lin Tian berkata kepada pria itu. Tapi orang ini mencibir, kemampuanku sebagai raja dingin bukanlah untuk meledak. Gambarnya dingin? Ya, saya bisa memasukkan jiwa orang-orang ke dalam lukisan saya seolah-olah mereka berjalan mati. Gambar itu bangga dengan Lang Jun, tetapi Lin Tian menertawakannya. Apakah jiwa masuk ke dalam gambar? Saya khawatir Anda hanya belajar sedikit. Paling-paling, Anda hanya membuat mereka pingsan. Gambar Lang Jun menatap, nak, apa yang kamu tahu? Aku telah menyelamatkan semua orang yang kamu koma. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memasukkan jiwa mereka ke dalam lukisan itu, saya khawatir mereka masih koma sekarang. Lin Tian menertawakan gambar ini. Gambar alis pria dingin itu berkerut, jadi, orang-orang itu sadar. Apakah itu kamu selamat? Bagaimana menurutmu? Gambar pria dingin mulai resah, bahkan sedikit jalan napas mentah, sepertinya, saya harus memperbaiki Anda dengan baik. Perbaiki aku? Anda mungkin melebih-lebihkan diri sendiri, kata Lin Tian tanpa rasa takut. Nah, lihat. Gambar itu Lang Jun bersenandung, mengeluarkan gulungan emas di tangannya, lalu menaburkannya ke udara. Penutup emas segera muncul di sekitar Lin Tian, dan kemudian menjebaknya di sampul. Saya telah melihat banyak trik buruk seperti melukis. Lin Tian berkata, dan gambar Lang Jun berkata, kekuatan sihirku tidak lemah, terutama sihir yang diciptakan dalam lukisan itu tidak terpengaruh oleh dunia, artinya, tidak akan melemah hingga 1/10. Lin Tian tersenyum dan berkata, oh, apakah itu? Itu menarik. Menarik? Kalian semua terjebak olehku, dan itu lucu. Gambar itu dicemooh oleh Lang Jun, sementara Lin Tian tersenyum, sepertinya perlu memberitahumu. Pada saat ini, Lin Tian bertemu sampulnya dengan satu tangan, dan sampulnya bertahan beberapa saat, dan segera menghilang. Adapun lukisan itu, jatuh di depan Lin Tian seolah-olah telah kehilangan kekuatannya. Ini membuat Lang Jun terlihat berbeda. Anda, apakah kamu takut? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan gambar Lang Jun bersenandung, aku masih punya. Setelah itu, Lang Jun melepaskan Roh Kudus bintang 7, dan itu adalah pena, yang bukan pena biasa, seperti pena spiritual, berayun di sana. Tidak hanya itu, cahaya keemasan tubuh Lang Jun berkedip-kedip, dan kemudian pena emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan pena ini mengambang di sekitar hutan. Saat berikutnya, gambar mantra yang tak terhitung jumlahnya, dan mantra ini di sekitar Lin Tian, seolah-olah mereka akan menyerang Lin Tian kapan saja. Melihat mantra yang sudah jadi ini, Lin Tian tersenyum, ayo. Apa? Jangan menyerah. Gambar yang ditanyakan Lang Jun setelah melihat Lin Tian sangat aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, karena mantra ini tidak bisa menyakitiku sama sekali. Tidak bisa menyakitimu. Naif.
Selesai berkata, gambar topeng Leng Jun untuk memulai. Siapa yang tahu bahwa ketika Lin Tian menggunakan pemisahan iman, roh pihak lain segera gagal, tetapi tanpa restu dari roh bintang 7, pukulannya tidak terlihat, bahkan jika sihirnya ditarik, itu sangat kosong. Jadi mantra lemah ini mengenai Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak memiliki apa-apa. Ini. Gambar itu penuh dengan rasa ingin tahu. Menyerah. Lin Tian menatap gambar Leng Jun, dan gambar Leng Jun menolak untuk menyerah. Lucu, kamu? Masih ingin aku menyerah? Apa? Apa menurutmu aku tidak bisa menjatuhkanmu? Lin Tian bertanya, pria dingin itu dengan percaya diri berkata, saya bisa datang ke negara air. Allah memiliki metode untuk membiarkan Anda tidak dapat menangkap saya. Lin Tian tersenyum, kalau begitu aku akan menggunakan kemampuan pelukis untuk menjebakmu. Lelucon, hanya kamu? Apakah Anda ingin menggunakan keterampilan seorang pelukis? Gambar pria dingin itu mencibir, dan Lin Tian tersenyum untuk bertanya, beraninya meminjam pena kepadaku? Bagaimana jika aku meminjammu? Dengan itu, Leng Jun menyelesaikan gambarnya, dan melemparkan pena ke Lin Tian, dan bercanda, ini adalah instrumen suci. Butuh ribuan tahun bagi saya untuk menyempurnakannya menjadi satu pena. Dan Anda? Sangat sulit digunakan. Lin Tian berkata dengan senyum yang kuat, kamu bisa menonton. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh yang tidak berguna, dan beberapa batu perisudut, serta batu berwarna-warni. Pada saat berikutnya, sedot isi benda-benda ini ke telapak tangan Anda, dan kemudian ada semua jenis gas di telapak tangan Anda. Gambar pria dingin itu meragukan cara, dengan reiki? Atau abadi? Atau gas lain di batu? Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan lihat nanti. Kemudian Lin Tian mengambil gas, menuangkannya ke dalam pena, dan kemudian membuangnya. Di bawah kendali Lin Tian, dia menggambarnya di sekitar Leng Jun dalam gambar ini. Pada saat berikutnya, sampul warna-warni menjebak Leng Jun dalam gambar. Awalnya, Leng Jun mengira Lin Tian hanya bercanda dengannya, tetapi ketika dia menyerang sampulnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggoyahkannya. Ini. Gambarnya sangat dingin sehingga Anda terkejut. Dia tidak berharap keterampilan melukis Lin Tian menjadi begitu kuat. Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan senjata sihirnya sendiri. Ini membuat Leng Jun takut, siapa kamu? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Saya belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya, karena saya belum pernah datang ke Kyushu. Adapun masa depan, Anda akan sering mendengarnya. Lin Tian tertawa. Gambar Leng Jun bersenandung, kamu tidak ingin menjadi gila. Apa? Apakah Anda akan mulai menggunakan simbol, obat-obatan atau lukisan? Lin Tian bertanya pada Leng Jun sambil tersenyum. Gambar pria dingin itu menatap, saya memiliki segalanya. Kemudian, gambar ini digunakan dengan segala macam cara. Ketika Lin Tian melihat penutupnya bergetar hingga pecah, dia mengeluarkan beberapa batu roh dan batu lainnya dan mendorongnya satu persatu. Ini memaksa pria dingin itu tidak bisa keluar sama sekali, dengan marah mengatupkan gigi, wah, aku mengejar denganmu. Gambar Leng Jun mulai menjadi gila, dan Lin Tian membiarkan pihak lain menjadi gila. Tidak hanya itu, lingkungan lukisan di sekitar Lin Tian rusak, yang membuat nyala api di seluruh rumah menghilang, dan orang-orang di luar melihat nyala api menghilang, dan berlari masuk satu demi satu. Ketika orang-orang melihat gambar itu, Leng Jun terjebak dalam penutup, mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan pedang gunung datang dan memarahi, kamu mata-mata mati, berani mengadu aku? Kamu bodoh. Cold Jun mengatakan gambar itu, tiba-tiba mengambil gambar, dan gambar ini menghadap ke langit, saat berikutnya pusaran muncul di udara. Semua orang mendongak, dan kemudian satu persatu tampak linglung, sementara gambar Leng Jun menatap Lin Tian, mengapa kamu tidak melihat? Ini adalah gambaran jiwa orang-orang. Siapapun yang melihatnya akan linglung dan tidak bisa menggerakkan matanya. Lin Tian menertawakan foto Leng Jun ini, seolah-olah dia telah melihatnya. Gambar Leng Jun berkata dengan marah, kamu. Kemudian Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh dan melemparkannya ke udara. Gambar itu rusak, dan semua orang kembali sadar. Tetapi ketika mereka memikirkan apa yang terjadi, mereka takut satu persatu. Beberapa orang masih ketakutan dan berkata, kekuatan yang mengerikan. Dari mana pelukis itu berasal? Beberapa orang ketakutan, dan pedang gunung lebih banyak jalan napas, kamu tidak bisa melarikan diri. Gambar jalan napas Jun Dingin, saya membayangkan Jun Dingin, akan melarikan diri. Ketika mereka mendengar 4 kata Leng Jun dalam gambar, mereka terkejut. Dia Leng Jun dalam gambar. Dikatakan bahwa orang yang menggambar pavilion peri? Beberapa orang terkejut. Ya, itu pasti lukisan pavilion Qin. Beberapa orang menyebut tahu. Setelah mendengar ini, Shanjian memarahi, itu adalah pencuri negara Qin. Gambar Leng Jun bersenandung, ya, ini aku. Mata-mata jahat. Pedang gunung itu benci untuk saling mematahkan dan menegur, bahwa Wu Childe semakin membenci, pada kemampuan ini, berani datang ke negara air kita untuk membuat masalah. Tapi Leng Jun tertawa, jika bukan karena anak ini, kota perbatasanmu akan menjadi tasku. Tuan Wu mengakui hal ini, dan berkata, ya, Tuan Lin memiliki kemampuan yang hebat, jadi Anda tidak dapat memikirkan negara air kami bersamanya.
Bayangkan senyum jahat pria dingin, Anda benar-benar berpikir, hanya saya orang yang menyelinap masuk. Begitu dia mengatakan ini, Tuan Wu melihat pedang gunung, dan pedang gunung itu ketakutan. Saya akan melepaskannya. Gambar itu Leng Jun tertawa, ada begitu banyak kota perbatasan air, tidak hanya impor dan ekspor kota ini. Setelah mendengar ini, Wu terkejut. Apakah ada orang lain yang terlibat? Ya, ada banyak orang yang datang untuk menggambar Xiang'e dan mereka telah bercampur satu persatu, tetapi hanya saya yang paling lambat dan saya masih berkeliaran di sini, dan mereka diperkirakan telah menipu beberapa kota besar Anda. Ini membuat Tuan Wu kehilangan warnanya, dan Shan Jian berkata dengan mendesak, tidak tahu malu bagimu untuk melukis Xiang'e. Lin Tian menatap gambar itu dan bertanya pada Leng Jun, katakan, siapa yang membiarkanmu datang? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Gambar itu dingin, Anda bersenandung. Tidak. Lalu aku akan melakukannya. Lin Tian berkata dengan dingin, dan gambarnya dingin, dan Jun tertawa, wah, kaulah yang paling menjebakku. Kamu jauh dari menyakitiku. Oh, apakah itu benar? Lin Tian selesai, dan Raja Api langsung memasukkannya. Orang-orang ingin tahu tentang jenis api apa itu, yang dapat menembus perbatasan, dan gambar ini Leng Jun pergi untuk menahan api ini, siapa tahu nyala api menjeratnya dan membakar auranya. Gambar ini mulai terasa buruk. Apalagi di tempat tertutup seperti itu, tidak mungkin untuk pergi. Anda hanya bisa membiarkan nyala api grow lebih besar dan tidak bisa dipadamkan. Ini sangat marah sehingga Leng Jun berteriak kepada Lin Tian, wah, lukisan peri pavilion tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak peduli lemari apa Anda. Selama kamu datang ke sini untuk membuat masalah dan menyinggung perasaanku, aku tidak akan melepaskannya. Setelah hutan dingin, terjadi kebakaran besar. Gambar pria dingin itu semakin tidak bisa mendukung, akhirnya berteriak dalam nyala api, tetapi pelukis yang sekarang semua tercengang. Bagaimanapun, Leng Jun adalah pelukis yang kuat, tetapi sekarang di depan Lin Tian, dia diizinkan untuk membersihkan, bahkan kemampuan untuk melawan. Selain itu, orang-orang Shui Guo semuanya mendidih dengan darah, terutama Putra Wu dengan bersemangat berkata, jaga baik-baik mata-mata ini dan beritahu dia bahwa Shui Guo kita bukanlah sesuatu yang bisa mereka injak-injak dengan santai. Shan Jian juga berkata, ya, bunuh dia. Gambar itu sangat menyakitkan sehingga Leng Jun tiba-tiba melihat kursi sedan di udara, lalu dia menabrak sampulnya dan langsung menghancurkannya. Semua orang bertanya-tanya apa kursi sedan itu, tetapi Su Jing berteriak, ini sang putri lagi. Iblis melihat situasinya lagi, dan segera melompati, lalu meninju kursi sedan. Kursi sedan berputar liar, dan membuang tali, menangkap foto Leng Jun, siap membawanya pergi. Lin Tian, bagaimanapun, membawa Ling Yingbu ke sisi Leng Jun, menarik jiwanya keluar dari tubuhnya, menyegelnya di jimat roh, dan menertawakan pria kursi sedan dan berkata, apakah Anda ingin menyelamatkan orang di depan saya? Apakah Anda bertanya kepada saya? Pria di kursi sedan mengambil tubuh tanpa jiwa dan berkata dengan dingin, kamu cukup kejam. Tapi Qin Xiaoyue di kursi sedan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu senang terlalu dini, akan ada lebih banyak kesenangan di masa depan. Setelah itu, kursi sedan itu melompat dan menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya, dan orang-orang bertanya-tanya siapa kursi sedan itu. Pangeran Wu menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan keraguan, dan Shan Jian dengan cepat menjelaskan, itu putri Qin Xiaoyue. Mendengar Qin Xiaoyue, semua orang yang hadir terkejut, sementara beberapa orang bertanya-tanya, pavilion lukisan dan putri negara Qin telah datang. Bagaimana situasinya? Apakah akan ada sesuatu yang besar? Untuk sementara, semua orang di ruangan itu curiga satu sama lain, dan Wu mengerutkan kening, bagaimana sang putri bisa masuk? Shan Jian tidak mengerti, dan Lin Tian tidak menatap Raja Serangga, jadi dia berkata, aku akan mempelajarinya di malam hari dan memberitahumu besok. Wu segera meminta Lin Tian untuk kembali ke kediaman utama kota, dan mengatur ruang sayap untuk Lin Tian. Tetapi ketika Lin hendak duduk-duduk dan mengawasi Raja Serangga, Su Jing dan Iblis Chong datang. Apa yang kamu lakukan di sini tanpa istirahat di tengah malam? Lin Tian penasaran dan menatap kedua pria itu, tetapi Mor Chen berkata sambil tersenyum, bisakah kamu beristirahat setelah hal sebesar itu? Benar, kakek. Anda harus memberitahu saya apa yang Anda pikirkan. Bagaimana menurutmu? Su Jing berkata, kali ini kerajaan Qin tiba-tiba memiliki orang-orang yang menyelam ke negara air. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa? Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Su Jing berkata, jiwa yang disegel olehmu. Roh segel. Lin Tian berpura-pura konyol, dan Su Jing menggoda, tuanku berkata, itu pelukis barusan. Magic Heavy juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Lin Tian akan menemui Raja Serangga terlebih dahulu, dan kemudian mempelajari pelukisnya. Namun, setelah melihat semuanya, dia harus berkata, saya akan bertanya nanti, siapa tahu Anda terburu-buru. Sihir berat segera berkata, omong kosong, hal yang begitu besar, tentu saja, mendesak. Lin Tian harus mengeluarkan segel dan menatap gambar di dalamnya. Leng Jun berkata sambil tersenyum, ayolah, apa tujuanmu di negara air?
Gambar Leng Jun berpikir Lin Tian tidak bisa menahan diri, dan dia juga menyeret, ingin tahu? Periksa sendiri. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Gambar yang menggoda Leng Jun, kamu membunuhku, tidak ada gunanya. Lin Tian berkata dengan dingin, benarkah? Iya. Gambar pria dingin menyeret jalan, dan Su Jing yang dilihat sisi dan iblis berat semuanya tidak bisa turun. Secara khusus, sihir berat berkata, perbaiki dia dengan baik. Lin Tian mulai menyerang jiwa di dalam dengan jimat. Dalam gambar ini, Leng Jun tidak takut mati, tetapi dia sangat tersiksa sehingga dia segera berkata, aku berkata. Sejujurnya, tidak apa-apa. Tentang apa semua omong kosong ini? Su Jing Tuchao Road, dan gambar Jun yang dingin itu tertekan, kita masing-masing menyelinap ke orang-orang, telah membuat mantra khusus. Jika kamu menceritakan rahasianya, itu akan dihancurkan oleh jiwa, jadi jangan paksa aku. Mantra? Sihir berat dan Su Jing tercengang, tetapi Lin Tian menatap jiwa dan berkata sambil tersenyum, itu adalah pesona kunci jiwa. Iya. Gambar itu dijawab oleh Leng Jun, tetapi Lin Tian berkata, saya bisa memecahkannya. Gambar itu Leng Jun mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan menakut-nakuti saya, bagaimana Anda bisa memecahkannya? Lin Tian tidak peduli, tetapi mengosongkan dan membentuk pusaran, dan berkeliaran di sekitar Raja Dingin dalam gambar ini satu persatu. Kemudian orang-orang melihat ada beberapa rantai emas aneh di sekitar jiwa Leng Jun, dan mereka berkedip. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Saat rantai benar-benar hancur, Leng Jun menarik napas. Apakah kamu benar-benar hancur? Sekarang kamu bisa mengatakannya. Ku bilang, harus kukatakan, kata Leng Jun, yang langsung dibebaskan. Kemudian gambar Leng Jun mengomel, dan Su Jing dan Mocong tercengang. Adapun Lin Tian, salah satu hasil dari gambar kata-kata Leng Jun adalah bahwa pavilion peri lukisan negara bagian Qin telah mengembangkan susunan lukisan. Susunan lukisan ini, selama para ahli masuk, mereka tidak akan pernah keluar. Oleh karena itu, negara Qin mengirim pelukis ini untuk mengatur susunan di negara bagian Qin. Leng Jun juga salah satunya, tetapi dia suka bermain dan ingin melemparkan beberapa orang ke negara air, tetapi dia melemparkan dirinya ke kota perbatasan di sini dan akhirnya bertemu Lin Tian. Itu saja. Lin Tian ragu, tapi Leng Jun berjanji, ya, saya serius. Lin Tian mengerti dan berkata, baiklah, aku akan melepaskanmu. Anda pergi ke sang putri untuk mendapatkan tubuh, dan kemudian terus melakukan bisnis besar Anda. Jika Anda memiliki informasi, harap laporkan kepada saya kapan saja. Ah, mencari daging? Biarkan aku pergi. Gambar itu Leng Jun mengira Lin Tian sedang bercanda, dan Lin Tian mulai memasukkan segel jiwa pada gambar Leng Jun ini. Gambar berikutnya Leng Jun tahu bahwa Lin Tian ingin menempatkan dirinya di pavilion lukisan. Kamu kejam. Gambar itu Leng Jun terkejut ketika dia mengetahui seluruh situasinya, dan Lin Tian melepaskan jiwanya, tetapi dia berkata dengan gentar, jiwaku tidak dilindungi oleh Yuan Shen, itu sangat rapuh. Jangan khawatir, aku akan memberimu jimat untuk segera membawamu kembali ke tubuh. Benarkah? Lin Tian selesai, mengeluarkan tanda kembali, dan kemudian meletakkannya di gambar Leng Jun. Saat berikutnya, gambar Leng Jun menghilang. Su Jing tercengang. Kakek, fumacam apa itu barusan? Homing talisman, sejenis jimat yang bisa membuat jiwa kembali ke tubuh dengan cepat dan terpisah dari tubuh, bisa digunakan asalkan tidak lebih dari 1 hari. Su Jing mendengarkan dan memuja, kakek, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu? Lin Tian memandang iblis N berkata, tanya saja padanya. Aku tidak tahu kemampuanmu, kata iblis. Kalau begitu kamu harus tahu bahwa selama aku ingin belajar, tidak ada yang tidak bisa aku pelajari. Lin Tian sama sekali tidak sederhana, dan iblis berkata, teruslah bertiup. Selesai berkata, iblis membawa Su Jing pergi, tetapi Lin Tian menutup pintu dan tersenyum tak berdaya, lalu berencana untuk duduk. Tidak bisa duduk sebentar, di luar ada ketukan, dan Lin Tian tak berdaya, apa yang kamu miliki? Tuan Lin, ini saya. Ini adalah suara dokter kecil itu. Lin Tian pergi ke pintu dengan rasa ingin tahu, membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, saya pikir itu milik saya berdua. Maaf mengganggu Anda begitu terlambat. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak istirahat. Lin Tian berkata dengan sopan, tetapi dokter kecil itu melihat ke dalam. Bisakah saya masuk dan berbicara? Aku tidak tahu ada apa dengan gadis itu? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Xia Xian berkata sambil tersenyum, saya punya pertanyaan. Saya ingin meminta jawaban dari Anda. Lin Tian memikirkannya dan berkata, masuk. Xia Xian masuk, lalu duduk di suatu tempat, dan menatap Lin Tian Dao. Tuan Lin, bolehkah saya bertanya? Tanyakan, sama-sama. Lin Tian berkata dengan santai. Xia Xian, setelah beberapa saat ragu, menatap Lin Tian. Di mana Anda mempelajari keterampilan medis Anda? Mengapa saya belum pernah melihat mereka? Lin Tian tersenyum pahit. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak keterampilan medis. Bagaimana kamu bisa tahu segalanya dan tahu segalanya?
Tetapi dokter kecil itu berkata, di aula Tianyi, dokter tua itu berkata bahwa tidak ada yang tidak kita mengerti kecuali obat surgawi. Oh, dokter tua? Ya, dia pandai dalam hal itu, dan aula Tianyi kami diakui sebagai tempat terbaik untuk belajar kedokteran di Kyushu. Lin Tian tersenyum, gadis kecil, jika dia sangat ahli dalam pengobatan, mengapa dia tidak mengobati penyakit di wajahmu? Hal ini membuat dokter kecil itu tiba-tiba tercengang dan malu, hal ini pada saya berhubungan dengan roh suci saya, bukan penyakit. Roh Kudus? Ya, roh kudus saya istimewa. Selama itu tetap bersamaku, aku akan seperti ini, jadi tidak bisa disembuhkan. Malu, kata dokter kecil itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menemukan jalan. Dokter kecil itu terkejut dan menatap Lin Tian. Tuan Lin, maksud Anda begitu? Beri aku bahan dan waktu, dan aku bisa menyembuhkannya. Dokter kecil itu ragu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, pertama-tama keluarkan roh kudusmu dan biarkan aku melihatnya. Tabib kecil itu menangis, dan kemudian membuka roh kudus, yang merupakan roh kudus bintang 7, dan bersinar lampu hijau. Pada saat yang sama, 7 lapis tongkat hijau lampu hijau. Rotan itu seperti gurita, banyak, antena, seperti gambar yang melilit di wajah peri dokter kecil. Jika kamu percaya padaku, aku akan memberimu resep. Anda harus mengikutinya. Ambillah sebentar, dan itu tidak akan berhasil di wajahmu. Kata dokter kecil itu, ya. Lin Tian selesai menulis catatan, dan membawanya kepadanya, silakan, ambil sekali sehari. Xia Xian melihat nama obat di atasnya. Dia tahu itu, tetapi dia penasaran, apakah itu benar-benar efektif? Iya. Kalau begitu aku akan mencobanya, kata dokter kecil itu, menahan suasana hati. Ragu-ragu, pergi. Xia Xian lalu pergi, dan Lin Tian menutup pintu dan menghela nafas, akhirnya sepi. Kemudian Lin Tian duduk. Saat ini, di ruang bawah tanah halaman yang dingin di kota, ada sekelompok orang, yaitu Qin Xiayue, He Han, dan Raja Serangga. Di antara mereka, ada kelompok yang ketakutan. Dengarkan saja Fang Kun dan katakan, Putri Qin, apakah berbahaya bagi kita untuk lari ke Shui Guo sekarang? Orang lain di kerajaan salju juga khawatir. Qin Xiayue tersenyum di kursi sedan dan berkata, ada apa? Kaget? Orang-orang di negara salju ini benar-benar takut, dan Raja Cacing berkata, sekelompok pengecut, apa yang kamu takutkan? Apakah Anda takut dengan apa yang akan mereka lakukan terhadap kami? Fang Kun terlihat malu, dan kemudian tubuh Leng Jun tiba-tiba bergerak. Orang-orang penasaran. Lihat, tubuhnya. Pria yang melukis pavilion peri masih hidup? Qin Xiayue juga sedikit terkejut sampai Leng Jun membuka matanya dan melihat dirinya sendiri. Dia sangat senang ketika dia kembali ke tubuh. Semua orang menatapnya, dan Leng Jun segera berkata kepada Qin Xiayue di kursi sedan, di gambar berikutnya, Leng Jun, saya telah melihat sang putri. Jiwamu tidak ditangkap. Qin Xiayue bingung, tetapi Leng Jun berkata dengan penuh semangat, saya melarikan diri saat orang itu sedang berkultivasi. Lolos? Qin Xiayue setengah huruf setengah ragu, dan gambar Jun dingin suara cara, ya. Qin Xiayue tidak berbicara, tetapi He Han penasaran dan bertanya, mengapa kamu melukis Yang di sini, dan kamu masih melakukannya kepada orang-orang di kota? Sebenarnya, ini adalah tugas penting bagi kita untuk menarik Xianghe untuk menyelam ke negara air kali ini, dan aku suka bermain, jadi aku tidak bisa meninggalkan kota karena orang-orang di kota. Tugas penting? Bagaimana saya bisa tidak tahu? Qin Xiayue bingung, dan gambar Leng Jun berkata, itu rahasia. Kita tidak bisa mengatakannya, atau jiwa kita akan hancur. Tapi putri, kamu bisa bertanya kepada pemimpin pavilion lukisan, dan dia akan memberimu jawabannya. Qin Xiayue mengeluarkan batu suara di kursi sedan, dan setelah sekitar seperempat jam, itu segera berakhir. Kemudian Qin Xiayue berkata kepada orang-orang di luar kursi sedan, baru-baru ini, kita akan tinggal dulu, jangan membuat masalah, tunggu mereka melonggarkan kewaspadaan mereka dan membuka saluran ke kota lain. Raja Serangga tidak mengerti, Putri Qin, tidakkah kamu memiliki kemampuan untuk membawa kami melalui barisan? Mengapa tidak sekarang? Qin Xia Yuening berkata, saya bisa menembus arai paling banyak sebulan sekali, jadi sekarang saya harus menunggu. Ya, kata Raja. Serangga gambar yang ditulis Leng Jun dalam hati, dan Lin Tian secara alami melihat apa yang terjadi di sini, lalu membuka matanya dan berkata, 1 bulan. Jadi Lin Tian menentukan lokasi spesifik Raja Serangga dan gambar Leng Jun di kota, dan dia pergi mencari Tuan Wu. Saat ini, Pangeran Wu masih berdiskusi dengan sekelompok penjaga bagaimana menemukan orang-orang Qin yang tersembunyi di kota. Ketika Lin Tian muncul, Wu segera berkata dengan hormat, Tuan Lin, mengapa Anda ada di sini? Ada yang ingin kukatakan padamu. Tuan Wu berkata dengan penuh semangat, Tuan Lin, katamu. Lin Tian berkata, saya menemukan tempat persembunyian untuk orang-orang ini, tetapi agar tidak mengganggu mereka, saya harus mengatur susunan besar di sekitar mereka, dan Anda, siapkan beberapa bahan untuk saya, dan setelah saya mengaturnya, Anda akan mengikuti saya.
Ketika Wu Gongxi mendengar bahwa Lin Tian akan mengatur susunan dan mengetahui keberadaan mereka, matanya membelalak. "Tuan Lin, apakah Anda benar-benar?" "Ya, jangan kaget." Setelah Lin Tian selesai, Tuan Muda Wu segera membawa Lin Tian ke gudang. Ada banyak barang di gudang Jingcheng. Lin Tian segera menemukan apa yang dia butuhkan dan meninggalkan kantor Tuan Kota. Tuan Wu memerintahkan, "Mari kita istirahat yang baik malam ini dan melakukan sesuatu yang penting besok." Orang-orang bertanya-tanya apa masalahnya, tetapi Pangeran Wu memerintahkan mereka untuk melakukannya, dan Lin Tian mulai mengatur susunan di sekitar Qin Xiaoyue dan yang lainnya. Mungkin sampai keesokan harinya, Lin Tian kembali untuk mencari Wu, dan Wu segera menindaklanjuti dengan sekelompok besar orang. Mo Chong dan Su Jing ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan dokter kecil itu juga bingung. Adapun pedang gunung, itu mengelilingi Lin Tian. "Apakah ada sesuatu yang penting, Tuan Lin?" "Aku menemukan tempat persembunyian mereka." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Shan Jian segera bersorak, "Hebat." Sampai beberapa saat kemudian, kerumunan mengepung barisan, dan saat ini, manor tampak kosong, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Tetapi Tuan Muda Wu berkata, "Tuan Lin, apakah Anda berbicara tentang manor ini?" "Iya." "Tidak ada siapa-siapa." Anakku itu ragu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku masuk, paksa mereka keluar." Dengan itu, Lin Tian masuk ke barisan, dan memulai barisan untuk membiarkan semua orang menunggu di luar, sementara Lin Tian berdiri di tengah halaman, dan menginjak kakinya ke tanah. Kaki ini membuat sekeliling bergetar seperti gempa bumi, dan Lin Tian berkata ke halaman sambil tersenyum, "Aku tahu kamu ada di dalam. Keluar." Semua orang di bawah tanah ingin tahu tentang apa yang terjadi sampai seorang pengintai kembali ke ruang bawah tanah dan melapor ke kursi sedan, "Putri, itu tidak baik. Sekelompok orang dari halaman mengepung kami." Putri Qin meragukan cara, "Mengelilingi kami?" "Ya, pemuda itu masih di halaman," kata reporter itu. Qin Xiaoyue memancarkan cahaya aneh. "Pergi dan lihatlah." Di halaman, Lin Tian berdiri di sana dan melihat ke halaman sambil tersenyum sampai, setelah beberapa saat, sekelompok orang keluar dari koridor gelap halaman. Kursi sedan juga jatuh di depan Lin Tian. Ketika orang-orang itu melihat formasi besar di luar manor dan sekelompok penjaga kota, mereka terkejut satu persatu. Qin Xiaoyue berkata dengan tenang dan bebas di kursi sedan, "Wah, bagaimana kamu menemukan kami? Dan siapa dan kapan Anda mengatur susunan ini?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kota ini besar dan kecil, tetapi saya dapat menemukan Anda." "Tentu saja, itu kursi sedan Anda." "Kursi sedan saya?" "Ya, kursi sedan Anda telah diserang oleh teman saya. Ada jejak yang tertinggal di atasnya. Aku bisa mendeteksinya jika aku memindahkannya sedikit." Lin Tian mengatakannya dengan serius. Orang-orang ragu, dan Qin Xiaoyue bercanda, "Apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat? Aku akan memberitahumu rahasia lain, yaitu susunan di sekitarku, yang aku atur, tetapi kamu tidak mengetahuinya." "Apa?" Semua orang di tempat kejadian menatap. Bagaimanapun, formasi besar ini tidak kecil, dan juga sangat sulit untuk diatur. Qin Xiaoyue itu bahkan lebih sulit dipercaya. "Wah, saya akui Anda kuat, tetapi Anda ingin mengatur susunan sebesar itu, Anda bermimpi." "Tidak percaya?" "Kemudian tanyakan pada mereka yang berada di luar." Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Qin Xiaoyue berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak takut aku bisa menembus susunan ini? Kalau begitu coba." Lin Tian tersenyum ke kursi sedan dan berkata, menerobos barisan. Orang-orang itu segera menyerang, atau melompat satu persatu, ingin bergegas keluar, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka berlari, mereka tidak bisa meninggalkan posisi semula. Para penjaga di luar bersorak satu persatu, beberapa berteriak, "Tangkap Putri Qin! Dapatkan dia!" Untuk sementara, semua orang mendidih dengan darah. Lin Tian menatap kursi sedan dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu memiliki reputasi yang hebat. Begitu banyak orang ingin menangkapmu." Qin Xiaoyue berkata dengan dingin, "Jangan berpikir kamu bisa menjebakku seperti ini, nak." Selesai berkata, Qin Xiaoyue masih ingin melarikan diri, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Memiliki kemampuan, kamu membawa mereka untuk menghilang lagi. Cobalah." Dengan Qin Xiaoyue selesai, kursi sedan mulai berputar, dan Lin Tian siap untuk itu. Bahkan dalam barisan, ia menambahkan beberapa pasukan khusus, sehingga ketika kursi sedan berputar, petir jatuh di atasnya dan mengganggu pergerakan kursi sedan. Kursi sedan segera tetap di tempatnya, dan Qin Xiaoyue terkejut, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bagaimana kamu menghilang dengan semua orang?" Lin Tian menertawakan kursi sedan, sementara Qin Xiaoyue ragu, "Apa yang kamu tahu? Kursi sedan Anda adalah alat abadi, dan ada banyak rune di atasnya. Beberapa di antaranya adalah rune transmisi. Setelah diaktifkan, mereka dapat membawa orang ke jarak tertentu dalam sekejap." Lin Tian tersenyum ke kursi sedan dan berkata. Qin Xiaoyue terkejut, tetapi dia segera berkata dengan tenang, "Ada banyak orang yang berpikir begitu sepertimu, tetapi pada akhirnya, aku menyelinap pergi."
Itu karena mereka tidak tahu cara meninggalkan kursi sedan, tetapi saya telah menambahkan sedikit kekuatan ke Arai, dan saya secara khusus membidik rune di kursi sedan Anda. Setelah rune kursi sedan Anda diaktifkan, petir di udara akan mengenai kursi sedan Anda dan mengganggu rune kursi sedan Anda. Ini mengejutkan Qin Xiaoyue. Tidak mungkin. Kamu tidak memiliki kemampuan. Sudahkah kamu mencoba lagi? Qin Xiaoyue itu mencoba lagi, dan sebagai hasilnya, kursi sedan baru saja berjalan, dan terganggu oleh kilat, yang membuat takut orang-orang di negara bagian Qin, satu persatu tidak tahu harus berbuat apa. Raja Serangga itu adalah cara yang lebih mendesak. Putri Qin, sekarang bagaimana kita melakukannya? Tidak hanya Raja Serangga, kelompok persegi itu juga cemas. Tuan Qin, apakah kita akan mati di negara air? Para penjaga ketakutan dan gemetar, dan Qin Xiaoyue berkata, apa terburu-buru? Tenang. Kerumunan menjadi tenang, tetapi Qin Xiaoyue berkata kepada Lin Tian, wah, kamu benar-benar membuatku terkesan. Selanjutnya, ada kejutan yang lebih besar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Qin Xiaoyue berkata dengan dingin, apa maksudmu? Arai ini tidak hanya bisa menjebakmu, tapi juga menyerangmu. Lin Tian tersenyum, tetapi Qin Xiaoyue tidak mempercayainya. Aku tidak percaya Arai sementara, tapi aku bisa menyerang kita. Pada saat ini, Lin Tian berteriak kepada Wu Gongxi dan yang lainnya di luar, kamu menyerang Arai. Serang Arai? Orang-orang di luar saling memandang satu persatu, dan iblis berkata, biarkan kamu menyerang, serang. Mereka harus melakukannya, dan kemudian mereka menyerang barisan di luar, dan susunan itu berkedip putih. Qin Xiaoyue mengira Lin Tian idiot. Anda membiarkan orang di luar menyerang Anda. Apakah kamu tidak takut untuk memecahkan susunan? Mereka tidak akan merusaknya, mereka hanya akan mengisinya dengan kekuatan. Mengisi daya. Qin Xiaoyue tidak tahu, dan Wu Gongxi dan yang lainnya tidak mengerti, sampai Lin Tian menunjuk ke langit, dan kemudian cahaya putih dari Arai menyatu ke arah yang dipandu Lin Tian satu persatu. Pada saat berikutnya, cahaya putih berubah menjadi kilat, dan Lin Tian menunjuk ke tempat Raja Serangga dan yang lainnya berada. Dalam sekejap, guntur langit jatuh, dan ledakan menghantam area itu. Raja Absintus dan yang lainnya dipukul sekaligus, sementara beberapa yang lemah tersebar, sementara beberapa yang kuat terluka parah dan jatuh. Orang-orang yang hadir, bahkan orang-orang di luar, bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian berkata kepada Qin Xiaoyue, orang-orang di luar menyerang Arai, dan Arai ini akan mengumpulkan kekuatan mereka bersama. Adapun saya, selama saya menggunakan kekuatan Arai ini, saya bisa menyerang Anda. Apakah kamu mengerti? Qin Xiaoyue terkejut, dan semua orang terkejut. Adapun Wu Gongxi di luar, dia berkata, jadi, semakin keras kita menyerang Arai, semakin sengit kita bisa membersihkannya. Orang-orang di Shui Guo itu mengangguk, jadi Pangeran Wu berseru, serang aku dengan keras, dan kamu akan diberi hadiah. Mari kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang Arai, dan ada lebih banyak lagi untuk chess dalam Arai. Perintah Lin Tian sesuka hati dapat membuat orang-orang itu berteriak satu persatu, tetapi Qin Xiaoyue sedang terburu-buru, turunkan anak itu untukku. Sekelompok orang bergegas menyingkirkan Lin Tian. Ketika bayangan Lin Tian hilang, orang-orang ini tidak tahu yang mana master asli Lin Tian. Mereka hanya bisa menyerang secara acak. Lin Tian kemudian mengaktifkan kekuatan Arai dan menembak orang-orang ini dengan serius sampai seperempat jam kemudian. Adegan itu adalah kursi sedan kecuali gambar Leng Jun dan Hei Han. Orang lain, semua turun, bahkan Raja Serangga itu berkulit hitam dan berjuang di sana, sangat menyakitkan. Hitam dingin mendesak, Putri, bagaimana melakukannya sekarang? Gambar Leng Jun sudah kaget, tapi dia berpura-pura bertanya, Putri Qin, apakah ada cara lain untuk melarikan diri? Qin Xiaoyue berkata dengan marah di kursi sedan, wah, kamu benar-benar menggangguku. Bagaimana jika aku mengganggumu?